Kemudian apalagi di minggu kelima sampai ke minggu 8, 4 kilo NPK Mutiara Grower ini di musim hujan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rizal Maulana dari Berkah Mulia Tani Bandung. Langsung saja saya akan membahas lagi tentang NPK Mutiara Grower, tentang perbedaan pendapat antara fase vegetatif dan generatif, dan itu tidak ada masalah karena berbeda pendapat itu biasa. Kita anggap saja sebagai teman diskusi, teman-teman. Dan katanya di musim hujan pun ini akan menyebabkan kerontokan pada tanaman. Perlu teman-teman catat ya, NPK Mutiara Grower ini bisa diaplikasikan di musim hujan sekalipun, dengan catatan ada kombinasi dengan produk Merauke Tetap Jaya yang lain. Oke, kita bahas. Nih, di sebelah kanan saya ini adalah brosur yang disebarkan oleh tim marketing mereka, yang disebarkan oleh tim lapangan mereka untuk memberikan informasi kepada petani. Ini nih yang perlu digunakan di musim hujan ya. Misalkan ini tanaman cabai, teman-teman. Kita lihat ya untuk kombinasinya, kemudian 5 produk, bukan 5 produk, istilahnya beberapa produk yang digunakan atau direkomendasikan oleh Merauke Tetap Jaya ini. Kita lihat dari pupuk dasar ini, saya ilustrasikan, bukan ilustrasikan, ini sesuai informasi yang diberikan oleh tim Merauke Tetap Jaya. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah pupuk dasar, pupuk susulan, kemudian pupuk fase generatif di musim hujan. Catat ya, ini di musim hujan, teman-teman. Yang katanya tidak boleh ya, NPK Mutiara Grower ini tidak boleh digunakan di musim hujan. Dan ini adalah informasi yang disebarkan oleh tim marketing, tim lapangan perusahaan sebesar Merauke Tetap Jaya. Ini teman-teman bisa diperhatikan. Oke, yang pertama ada SS Amopos. Kandungannya apa SS Amopos ini ya? Yang pertama ada nitrogen 16%. Ini untuk pupuk dasar. Kemudian, apalagi yang ada di SS Amopos? Fosfatnya tinggi 20%. Selanjutnya apalagi? Di sini ada sulfurnya 12%, teman-teman ya. Jadi ada nitrogen, fosfat, kemudian ada sulfur. Kombinasikan dengan pupuk yang kedua, apa? Subur kalibutir. Nah, kita bahas untuk subur kalibutir ini ada 3 unsur hara. Yang pertama apa? Kaliumnya tinggi, teman-teman, di 30%. Kemudian yang kedua apa? Magnesium ada 10%. Yang ketiga ada unsur sulfurnya juga 17%. Dan ini direkomendasikan digunakan untuk pupuk dasar tanaman cabai di musim hujan. Untuk pemberiannya 20 gram SS Amopos per pokok tanaman, kemudian 10 gram subur kalibutir per pokok tanaman. Jadi dipadukan atau dikombinasikan, totalnya 30 gram, 20 SS Amopos dan 10 gram untuk subur kalibutir. Kemudian di minggu pertama 1 sampai 4 MST ya. MST ini teman-teman kalau yang belum paham, minggu setelah tanam. Jadi dari minggu pertama sampai minggu keempat ini bisa dikombinasikan antara pupuk NPK Mutiara 16 kemudian dikombinasikan dengan Karate plus Boroni ya, dengan masing-masing 2 kg dan dilarutkan ke dalam 200 liter air. Untuk pencampurannya dipisah dulu, teman-teman. 2 kilo NPK Mutiara 16 dicairkan. Kemudian yang kedua Karate plus Boroni juga dicairkan. Kalau misalkan dua-duanya sudah cair, boleh disatukan dan dikocorkan dari minggu pertama sampai minggu ke berapa? Keempat ya. Kemudian apalagi di minggu kelima sampai ke minggu 8, 4 kilo NPK Mutiara Grower ini di musim hujan ya. 4 kilo NPK Mutiara Grower dikombinasikan dengan 2 kilo Karate plus Boroni. Cairkan masing-masing, kalau misalkan sudah cair boleh disatukan dan itu dilarutkan ke dalam 200 liter air. Kemudian minggu keberapa? Minggu ke-9 sampai ke-12. Ini mulai fase generatif. Masih NPK Mutiara Grower dengan takaran 6 kg NPK Mutiara Grower, kemudian 2 kg Karate plus Boroni. Cara mengolahnya juga sama. Dilarutkan dulu masing-masing, baru kalau misalkan sudah larut disatukan dan itu boleh dikocorkan ke tanaman cabai ya, sesuai brosur yang diberikan oleh PT Merauke Tetap Jaya. Jadi saya bisa bilang apa ya, kalau misalkan yang mengatakan NPK Mutiara Grower ini hanya cocok diaplikasikan di musim kemarau, ini salah, bukan salah ya istilahnya, boleh saja berpendapat seperti itu, tapi ini adalah yang memberikan rekomendasi perusahaan yang membuat NPK Mutiara Grower. Mereka punya tim marketing, mereka punya tim ahli, mereka punya konsultan. Tidak mungkin mereka menjerumuskan para petani, dan para petani ini adalah aset bagi mereka, teman-teman. Jadi mereka punya penghasilan, bisa menjual produk mereka kepada para petani
mereka tidak mungkin mengkhianati para petani karena petani ini bisa dikatakan adalah partner bisnis mereka. Saya kira si PT Merauke Tetap Jaya ini tidak akan gegabah memberikan rekomendasi pupuk yang digunakan untuk para petani, baik itu berbagai jenis tanaman. Dan salah satunya ini, teman-teman. Boleh catat, teman-teman, brosur di samping saya ini. Ini dicatat ya, saya sudah sebutkan. Dan saya sebagai penjual harus memberikan informasi kepada pembeli yang datang ke toko saya, ya. Jadi, kalau misalkan ada keluhan dari petani, Pak, ini kenapa si cabai saya daunnya rontok dan lain-lain. Dan ini harus dicatat juga, teman-teman, ya. Pupuk NPK itu adalah kebutuhan atau istilahnya makanan pokok bagi tanaman. Kalau bahasa kerennya itu unsur hara makro primer, kebutuhan wajib untuk tanaman. NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Tapi ada yang dilupakan atau sering diabaikan oleh para petani apa? Yaitu unsur hara makro sekunder. Apa itu unsur hara makro sekunder? Yang pertama magnesium, kemudian kalsium. Nah, saya akan bahas juga, teman-teman, ya. Unsur hara magnesium, kemudian yang kalsium, ini juga dibutuhkan oleh tanaman. Disebutnya unsur hara makro sekunder. Kebutuhan kedua setelah NPK, teman-teman. Jadi, magnesium ini akan membantu memaksimalkan fotosintesis di saat cahaya matahari berkurang. Kemudian yang kedua adalah unsur kalsium. Nah, unsur kalsium ini adalah menjaga dinding sel supaya tidak mudah terkena serangan patogen. Patogen itu apa saja? Virus, kemudian jamur, terus apalagi bakteri. Nah, ini peran dari unsur hara kalsium atau unsur hara makrosekunder, ya. Jadi untuk kesimpulannya di video ini, teman-teman, sebagai lanjutan dari video sebelumnya, NPK Mutiara Grower ini masih bisa diaplikasikan di musim hujan. Terima kasih. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua. Saya Rizal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.